Sebab terjadinya Fathu Mekah diawali dari perjanjian damai antara kaum muslimin Madinah dengan orang musyrikin Quraisy yang ditandatangani pada nota kesepakatan Sulh Hudaybiyah pada tahun 6 Hijri. Termasuk di antara nota perjanjian adalah siapa yang diizinkan untuk bergabung dengan salah satu kubu, atau bisa kita bilang grup, baik kubu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin Madinah atau kubu orang kafir Quraisy Mekah. Maka bergabunglah suku Khuza'ah di kubu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan suku Bakar bergabung di kubu orang kafir Quraisy. Padahal dulu di zaman jahiliyah terjadi pertempuran darah antara dua suku ini dan saling bermusuhan. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, masing-masing suku melakukan gencatan senjata. Namun secara licik, Bani Bakar menggunakan kesempatan ini untuk melakukan balas dendam kepada suku Khuza'ah. Bani Bakar melakukan serangan mendadak di malam hari pada Bani Khuza'ah ketika mereka sedang di mata air mereka. Secara diam-diam, orang kafir Quraisy mengirim bantuan personil dan senjata pada Bani Bakar. Akhirnya, datanglah beberapa orang di antara suku Khuza'ah menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Mereka mengabarkan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dan Bani Bakar. Karena merasa bahwa dirinya telah melanggar perjanjian, orang kafir Quraisy pun mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui isi perjanjian. Sesampainya di Madinah, dia memberi penjelasan panjang lebar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau tidak menanggapinya dan tidak memperdulikannya. Akhirnya Abu Sufyan menemui Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu agar mereka memberikan bantuan untuk membujuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun usahanya ini gagal. Untuk yang terakhir kalinya, dia menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu agar memberikan pertolongan kepadanya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kesekian kalinya, Ali pun menolak permintaan Abu Sufyan. Dunia terasa sempit bagi Abu Sufyan. Dia pun terus memelas agar diberi solusi. Kemudian Ali memberikan saran, "Demi Allah, aku tidak mengetahui sedikit pun solusi yang bermanfaat bagimu. Akan tetapi, bukankah engkau seorang pemimpin Bani Kinanah? Maka bangkitlah dan mintalah sendiri perlindungan kepada orang-orang. Kemudian kembalilah ke daerahmu." Abu Sufyan berkata, "Apakah menurutmu ini akan bermanfaat bagiku?" Ali menjawab, "Demi Allah, aku sendiri tidak yakin, tetapi aku tidak memiliki solusi bagimu." Abu Sufyan kemudian berdiri di masjid dan berkata, "Wahai manusia, aku telah diberi perlindungan oleh orang-orang." Lalu dia naik ontanya dan beranjak pergi. Setelah Abu Sufyan kembali ke kota asalnya, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah, maka Rasulullah menyuruh para sahabat untuk bersiap-siap menggunakan baju perang untuk menuju Mekah. Maka di situ Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang terjadi? Mau kemana kita?" Maka Rasulullah tidak menjawab pertanyaan Abu Bakar. Singkat cerita, Rasulullah SAW sudah menuju kota Mekah Al-Mukarramah, yaitu bersama 10.000 pasukan. Dengan begitu banyak cerita di dalam perjalanan tersebut. Setelah beliau sampai di suatu tempat yang bernama Marra Daharan, dekat dengan kota Mekah, beliau memerintahkan pasukan untuk membuat obor sejumlah pasukan. Beliau juga mengangkat Umar radhiyallahu taala anhu sebagai penjaga. Malam itu, Al-Abbas, paman Nabi SAW, berangkat menuju ke Mekah dengan menaiki Bighal
peranakan kuda dan keledai milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mencari penduduk Mekah agar mereka keluar menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta jaminan keamanan, sehingga tidak terjadi peperangan di negeri Mekah ini. Tiba-tiba Al-Abbas mendengar suara Abu Sufyan dan Budail bin Zarqa yang sedang berbincang-bincang tentang api unggun yang besar tersebut. Dikarenakan saking banyaknya jumlah kaum muslimin yang berada di bukit, maka orang-orang Quraisy melihat dari Mekah begitu banyak, begitu besar nyala-nyala di bukit tersebut. Kemudian Al-Abbas menemui Abu Sufyan. "Ada apa dengan dirimu, wahai Abbas?" tanya Abu Sufyan. "Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah orang. Demi Allah, amat buruklah orang-orang Quraisy. Demi Allah, jika beliau mengalahkan kamu, beliau akan memenggal lehermu. Naiklah ke atas punggung Bighal ini, agar aku dapat membawamu ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu meminta jaminan keamanan kepada beliau. Jawab Abbas. Maka Abu Sufyan pun naik ke belakangku. Kami pun menuju tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melewati obornya Umar bin Khattab, dia pun melihat Abu Sufyan. Dia berkata, "Wahai Abu Sufyan, musuh Allah, segala puji bagi Allah yang telah menundukkannya dirimu tanpa suatu perjanjian pun." Karena khawatir, Al-Abbas mempercepat langkah Bighalnya agar dapat mendahului Umar. Mereka pun langsung masuk ke tempat Rasulullah SAW. Setelah itu barulah Umar masuk sambil berkata, "Wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan, biar aku memenggal lehernya." Al-Abbas diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali ke kemahnya. Di esok hari, Al-Abbas kembali ke kemah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Sufyan. Di saat itulah Abu Sufyan memeluk agama Islam. Sebelum memeluk agama Islam, beliau sempat bercekcok dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Sufyan tetap memeluk agama Islam. Tanggal 17 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Marra Zahran menuju Mekah. Sebelum berangkat, beliau memerintahkan Abbas untuk mengajak Abu Sufyan menuju jalan tembus melewati gunung. Berdiam di sana hingga semua pasukan Allah lewat di sana. Dengan begitu Abu Sufyan bisa melihat semua pasukan kaum muslimin. Abu Sufyan melihat segerombolan pasukan besar. Dia lantas bertanya, "Subhanallah, wahai Abbas, siapakah mereka ini?" Al-Abbas menjawab, "Itu adalah Rasulullah bersama Muhajirin dan Ansor." Kemudian Nabi SAW memasuki kota Makkah Al-Mukarramah dengan tetap menundukkan kepalanya sambil membaca firman Allah, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surah Al-Fat ayat 1. Beliau mengumumkan kepada penduduk Mekah, siapa yang memasuki masjid maka dia aman. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang memasuki rumahnya dan menutup pintunya maka dia aman. Beliau terus berjalan hingga sampai di Masjidil Haram. Beliau tawaf dengan menunggangkan unta sambil membawa busur yang beliau gunakan untuk menggulingkan berhala-hala di sekeliling Ka'bah. Itulah cerita singkat Fathul Makkah. Mungkin cukup sekian dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.